Semuanya, balik lagi dalam pembahasan PPTKAD Kota Yogyakarta tahap 2 mata pelajaran matematika. Kali ini yang paket A. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, dalam sebuah kompetensi Olimpiade Matematika, setiap bulir soal dijawab benar diberikan skor 5, salah min 2, dan tidak jawab min 1. Nah, ini perlu diperhatikan karena tidak jawabnya ini min 1, maka nanti tidak jawabnya harus benar-benar dihitung ya. Kalau misalnya tidak jawabnya 0, itu boleh diabaikan. Dari 40 butir soal, Andi menjawab benar 30, salahnya 6 soal. Skornya berapa? Berarti kalau misalnya dia benarnya 30 dan salahnya 6, tidak jawabnya adalah 30 ditambah 6, nanti 40-nya dikurangi dengan 36, yaitu 4 soal yang tidak dijawab. Kita hitung satu-satu. Yang benar berarti 30 kali 5 hasilnya 150. Yang salah 6 kali minus 2 hasilnya minus 12. Dan tidak jawabnya 4 kalikan minus 1 minus 4. Ini di total minus 150 ditambah dengan min 12 ditambah dengan min 4, nanti jadinya 150 min 12 min 4. Hasilnya 134 yang B. Selanjutnya, nomor 2. Final lomba sains diikuti oleh 4 orang siswa, Andi, Budi, Chandra, dan Dewi. Nah, ini adalah tabelnya. Yang ditanyakan adalah urutan juara pertama sampai dengan keempat. Berarti kan dia kalau juara itu kan dilihat dari skor tertinggi ke terendah. Kita cek satu-satu, jadikan desimal. 0,6-nya tetap. 55%-nya dia menjadi 0,55. 2/3-nya menjadi 0,67. 0,54-nya tetap. Nah, dilihat dari sini berarti yang tertinggi pertama yang 0,67, selanjutnya 0,6, terus 0,55 dan terakhir 0,54. 0,67 dimiliki oleh Chandra. Nah, ini jawaban yang Chandra cuman satu, yang C. Selanjutnya nomor 3. Diketahui 3 bilangan 8 kali 9 hasilnya 72. Kemudian yang B, 3 kali 4 itu kan 12. 12 ditambah 6. 18. Kemudian yang C, 8 kuadrat itu hasilnya 64 dikurangi 4 kuadrat dikurangi 16 hasilnya 48. Yang ditanyakan adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu adalah FPB. Nah, FPB dari 72, 18, dan 48. Kita cek. Dibagi 2. 72 bagi 2, 36. 18 bagi 2, 9. 48 bagi 2, 24. Bisa membagi ketiganya, maka dilingkari. Kemudian kita bagi, kalau misalnya dibagi 2 lagi kan yang 9 kan gak bisa ya. Coba kita bagi 3. 36 bagi 3, 12. 9 bagi 3, 3. 24 bagi 3, 8. Bisa membagi ketiganya, kita lingkari. Nah, sampai sini dia udah mentok. Gak bisa lagi dibagi, maksudnya bisa sih dibagi 3 ataupun dibagi 2. Cuman nanti gak bisa yang ketiganya. Maka FPB-nya cukup 2 kali 3. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 4. Seorang kontraktor bangunan akan melapisi lantai sebuah ruang kelas yang luasnya 120 meter persegi. Karena proyek harus segera dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa jenis semen. Semen K beratnya 5 kg, jumlahnya 6, harganya 40.000. Kalau semen kemasan B beratnya 10 kg, jumlahnya ada 6, kemudian harganya 75.000. Jika 1 kg semen dapat melapisi 2 meter persegi lantai, kombinasi pembelian semen yang paling murah adalah, ini kita cek dulu harganya. Misalnya yang A, 3 kemasan B, berarti kan 3
dikali 75 ditambah 6 kemasan K. 40.000 dikali 6. Hasilnya 225 ditambah 240. Berarti totalnya 465.000. Yang B, 75 dikalikan 4 ditambah 40 kali 4. 300 ditambah 160, 460.000. Yang C, 75.000 kali 5 ditambah 40.000 kali 2. Hasilnya 375 ditambah 80. Totalnya 455.000. Yang D, 75 dikalikan 6 ditambah 40.000. 450.000 ditambah 40.000, totalnya 490.000. Kalau dilihat dari sini, yang paling kecil adalah yang C, atau yang paling murah yang C, 455.000. Tapi kita cek dulu apakah itu memenuhi untuk melapisi ruang kelasnya. Caranya adalah 5 kemasan B berarti 5 dikalikan per kemasannya ini 10 kg dikalikan ada 6 kemasan, berarti 5 kali 10 kali 6 hasilnya 300. Kemudian yang kemasan K berarti 2 dikalikan 5 dikalikan 6, totalnya 60. Kita jumlahkan hasilnya 360 kg. Karena 1 kilogramnya ini melapisi 2 meter persegi, maka kita bagi dengan 2, hasilnya 180 meter persegi. Berarti memenuhi kriteria ya. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 5. Nah, ini ada skala. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pembacaan skala 1:150. Artinya, setiap 1 cm dia mewakili 150 cm atau 1,5 meter. Jadi nanti biar pengaliannya cepet aja gitu. Pernyataan yang pertama, panjang garasi AB sebenarnya 7 meter. Nah, garasi AB, mana garasi AB? Dia kan 5 cm di petanya. Berarti kalau sebenarnya 5 cm ini langsung dikalikan 1,5 meter, hasilnya 7,5 meter. Pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, lebar garasi AD sebenarnya adalah 4,5 meter. Lebarnya dia kan di petanya 3, berarti tinggal 3 dikalikan 1,5, hasilnya 4,5 meter. Benar ya pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, kelilingnya. Nah, ini kan kita udah dapet nih yang sebenarnya 7,5 sama 4,5. Tinggal kita hitung saja. 2 dikalikan dalam kurung 7,5 ditambah 4,5 sama dengan 2 dikalikan 12. Hasilnya 24 meter. Pernyataannya benar. Pernyataan keempat, luas garasi sebenarnya berarti 7,5 dikalikan 4,5, hasilnya 33,75. Pernyataan 4 salah. Kemudian nomor 6, sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,6 jam, kecepatan rata-ratanya 75 km per jam. Jika mobil menempuh jarak yang sama, waktunya 1 jam, maka kecepatannya jadi berapa? Maka kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Waktunya 1,6, kecepatannya 75. Kalau waktunya 1 jam, maka kecepatannya berapa? Nah, ini kan kalau waktunya semakin lama, kalau kecepatannya ini semakin lambat, waktunya kan semakin besar ya. Berarti ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Berarti 1,6 bagi 1 akan sama dengan yang belakang sini dibalik X per 75, sehingga nilai X-nya sama dengan 75 kali 1,6 dibagi 1, hasilnya 120 km per jam. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini karena penjumlahan kita artikan dulu, kita jabarkan dulu. Akar dari 27 ini sama aja akar 9 kali 3. 9-nya keluar menjadi 3.
sehingga dia menjadi 3 akar 3. Kemudian akar 48 ini artinya akar 16 dikali 3. 16-nya keluar menjadi 4. Hasilnya 4 akar 3. Kemudian akar 12 itu artinya akar 4 dikali 3. 4-nya keluar menjadi 2 sehingga menjadi 2 akar 3. Jadi dari soal ini bisa kita uraikan akar 27-nya kan keluar. Ini menjadi 2 kali 3 akar 3 ditambah 3 kali 4 akar 3 dibagi yang bawah dia menjadi 3 kali 2 akar 3. Nah, sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6 akar 3. Kemudian 3 kali 4 hasilnya 12 akar 3. Dibagi 3 kali 2, 6 akar 3. Nah, ini kan udah sama-sama akar 3 nih, maka bisa dijumlahkan 6 tambah 12. Hasilnya 18 akar 3 dibagi 6 akar 3. Akar 3 sama akar 3 boleh saling mencoret. Kemudian 18 dibagi 6 hasilnya 3. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 8, selisih harga. Pembayarannya untuk pembelian sebuah kaos di toko Arjuna dan toko Krishna adalah di Arjuna 210.000, diskonnya 30%. Berarti 210 dikali 70 per 100, hasilnya 147.000. Kemudian di toko Krishna harganya 200.000, diskonnya 20% plus 10%. Artinya 200.000 dikali 80% dikali lagi 90%, hasilnya 144.000. Berarti selisihnya 147.000 dikurangi 144.000, hasilnya 3.000, yang C. Kemudian nomor 9, diketahui 3 kalikan 4x plus 3 sama dengan 6x min 15. Jika n adalah penyelesaian dari persamaan tersebut, nilai dari 3n plus 7 adalah, maka kita keluarkan dulu yang di dalam kurung. 3 dikalikan 4x hasilnya 12x. 3 kalikan plus 3 hasilnya plus 9 sama dengan 6x min 15. Nah, 6x-nya ini nanti pindah ruas, dia menjadi 12. X min 6x sama dengan min 15 plus 9-nya pindah ruas menjadi min 9. 6x sama dengan min 24, sehingga nilai x-nya min 24 dibagi 6, hasilnya min 4. Sehingga nilai 3n plus 7 sama dengan 3 dikalikan min 4 ditambah 7. Min 12 ditambah 7, hasilnya adalah min 5. Yang C ya. Kemudian nomor 10, Bayu akan membeli sejumlah baju secara online dengan harga 55.000. Ongkos kirimnya 15.000. Kalau dia punya uangnya 385.000, maka jumlah maksimum bajunya berapa yang bisa dibeli? Berarti kan 385.000 dikurangi 15.000. Kemudian dibagi 55.000. 385 dikurangi 15 itu 370.000. Dibagi dengan 55.000 hasilnya 6,7. Ini walaupun komanya itu di atas 0,5, ini pembulatannya ke bawah. Karena kalau pembulatannya ke atas uangnya jadi kurang. Dia tidak menyebutkan pay letter, makanya harus pembulatan yang ke bawah. Yang C. Kemudian nomor 11, Pungki, Koni, dan Rina akan berbelanja buku. Jadi si Pungki ini membeli 2 buku dan 1 batang pensil, harganya 18.500.
Kemudian Koni membeli 3 buah buku dan 2 batang pensil harganya 29.000. Kalau Rina membeli 1 buah buku dan 3 batang pensil, nah dia belum menyebutkan harganya. Oke, berarti kan ini adalah sistem persamaan linear satu variabel. Kita ibaratkan bukunya sebagai X, kemudian pensilnya sebagai Y. Berarti persamaan yang pertama, 2X ditambah 1Y sama dengan 18.500. Persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y harganya 29.000. Ini ya persamaannya. Kemudian kita samakan. Misalnya saya mau menyamakan nilai Y-nya, berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Hasilnya 4X plus 2Y sama dengan 37.000 dan 3X plus 2Y sama dengan 29.000. Ini dikurangi. Y-nya habis. 4X dikurangi dengan 3X hasilnya X. 37.000 dikurangi 29.000 hasilnya 8.000, sehingga bukunya ini harganya 8.000. Kemudian masuk ke salah satu persamaan. Misal saya mau masuk ke persamaan yang 2X plus Y sama dengan 18.500, sehingga 2 kali 8.000 ditambah Y sama dengan 18.500, sehingga nilai Y-nya 18.500 dikurangi 16.000, 2.500. Kita cek pernyataan yang pertama. Harga sebuah buku 6.000. Bukan ya, salah ya. Harga sebuah bukunya 8.000. Pernyataan yang kedua, harga sebuah pensil 2.500. Benar ya, harga pensilnya 2.500. Yang C, harga pembelian Rina 15.500. Kita cek, Rina kan ingin membeli 1 buah buku dan 3 pensil, berarti X ditambah 3Y. 8.000 ditambah 3 dikalikan 2.500, berarti 8.000 ditambah 7.500, hasil akhirnya 15.500. Pernyataan yang C benar ya. Kemudian nomor 12 yang ditanyakan luas daerah segitiga. Berarti ini alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah X min 4. Tingginya 2X plus 6. Ini kita kalikan pelangi. 2X kalikan X hasilnya 2X kuadrat. Kemudian 2X kalikan min 4 hasilnya min 8X. 6 dikalikan X hasilnya 6X, dan 6 dikalikan min 4 hasilnya min 24. Terus dibagi 2. Yang atas kita selesaikan dulu. Berarti 2X min 8 ditambah 6 menjadi min 2X. Kemudian min 24 dibagi 2. Jadi ini ketiganya harus bisa dibagi 2. Ketiganya yang atas ini. Kalau nggak bisa ya udah tetap ditulisnya nanti per 2. Nah, 2X kuadrat bagi 2 hasilnya X kuadrat. Min 2X bagi 2 min X. Min 24 bagi 2 min 12. Jadi jawabannya yang A. Jadi kalau misalnya penyederhanaan tapi kok kaitannya dengan penjumlahan pengurangan itu harus hati-hati. Kemudian nomor 13. Perhatikan diagram panah. Nah, ini kita cari dulu nilai dari A sama B-nya dengan cara eliminasi. Fx itu adalah hasil, berarti ada di areanya si B yang kena tanda panah. Misalnya ini, 19 sama dengan nilai X-nya diganti dengan min 4. Min 4A ditambah B. Kemudian min 2 sama dengan, berarti ini 3A ditambah B. Kemudian dikurangi. B dikurangi B habis. Min 4A dikurangi 3A. Berarti min 7A. 19 dikurangi min 2. Berarti kan dia jadi plus ya. 19 plus 2 hasilnya 21. Nilai A-nya berarti 21 dibagi dengan min 7. Hasilnya adalah min
3. Kemudian kita cari nilai B-nya, masuk ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan yang bawah ini. Min 2 sama dengan 3, A-nya diganti min 3 plus B. Nah, 3 kali min 3 ini kan min 9, pindah ruas dia menjadi positif. Jadi nilai B-nya adalah 7, sehingga kita punya rumus fungsi. Yang tadinya fx sama dengan ax plus 3, karena nilai A-nya itu min 3, berarti min 3x plus 7. Pernyataan yang keempat, benar ya. Pernyataan yang pertama, domain fungsi. Domain itu ada yang sebelah kiri, berarti min 4, Q sama 3. Q-nya tuh kita belum tahu, kita cari nilai Q-nya dulu. Karena Q pasangannya dengan 4, berarti ini hasilnya adalah 4. 4 sama dengan min 3Q plus 7. Plus 7-nya pindah ruas, dia menjadi 4 min 7 sama dengan min 3Q. Min 3 bagi min 3 sama dengan Q, sehingga nilai Q-nya adalah 1. Sehingga ini nanti domainnya min 4, Q-nya diganti 1 sama 3. Min 4, 1,3. Benar ya pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, kodomain fungsinya 19, 4, min 2. Ini salah. Kenapa? Yang 19, 4, min 2 ini adalah range atau daerah hasil. Sedangkan kalau kodomainnya itu tuh semuanya 19, 4, min 2 sama min 8. Sehingga pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, nilai Q adalah min 1. Salah ya, nilai Q-nya tadi adalah 1. Kemudian nomor 14, diketahui barisan aritmatika. Nah, ini kalau kita perhatikan, 4 ke 6 nambahnya 2, 10 ke 12 nambahnya 2, 12 ke 14 nambahnya 2. Berarti nilai bedanya 2. Kalau ditanya nilai P berarti 6 plus 2, hasilnya 8. Nilai Q berarti 14 plus 2, hasilnya 16. Jadi nilai P ditambah Q adalah 8 ditambah 16, 24. Benar ya pernyataannya? Terus nomor 15, belum selesai. Yang B, nilai suku ke-50 adalah 102. Berarti kita cari U50. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A-nya 4, kemudian N-nya 50 dikurangi 1, bedanya 2. Sehingga 4 ditambah 49 kali 2. 4 ditambah 49 kali 2, 98. Hasilnya 102. Pernyataan yang B benar. Yang C, selisih suku ke-50 dengan suku ketiga adalah 98. Suku ke-50 tadi kan 102 ya. Dikurangi suku ketiganya tadi yang nilai P. Nilai P-nya ada 8. Berarti 102 dikurangi 8. Hasilnya 94. Pernyataan yang C salah. Kemudian nomor 15. Seorang pelari maraton berlatih setiap hari. Pada hari pertama, ia menempuh jarak 10 km. Untuk setiap hari berikutnya bertambah 2 km. Kalau berlatihnya 10 hari, maka jumlah jaraknya. Berarti kita pakai rumus SN. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Nilai N-nya 10, nilai A-nya 10, N-nya 10 lagi, bedanya 2. Sehingga, nah ini 10 kurangi 1 kan 9, berarti nanti 9-nya kali 2. Biar enak, ini 2-nya tak coret, langsung ke dua-duanya. Sehingga 10 dikali 10 tambah 9, 19, hasilnya 190. Oke, tadi saya merencanakan membahasnya langsung sampai 30, tapi ternyata sepertinya suara saya perlu istirahat sebentar. Jadi, ini nanti akan jadi 2 part untuk 1 sampai 15. Sampai sini dulu. Kalau misalnya ada perbedaan jawaban, silahkan chat di kolom komentar. Nanti kita teliti bareng-bareng lagi. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.